Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Agusti dari TRO 23 dengan 3 zip NIM terakhir 007. Di sini saya ingin mensimulasikan tentang Kompis dengan modul 5. Oke, yang pertama itu adalah percobaan 1 Ordinary Least Square, yaitu program ini mempelajari teknik Ordinary Least Square atau OLS yang merupakan dasar dari semua teknik model fitting dalam computer vision. Konsep yang belajar itu ada normal equation, fitting garis lurus, fitting polymation, dan perubahan jenis distack dan R square dan sebagainya. Oke, saat kita apply di sini tidak ada reaksi atau tidak ada outputan berupa grafik atau gambar. Selanjutnya kita akan ke percobaan kedua, yaitu weightless square, yaitu WLS memberikan bobot berbeda untuk setiap observasi. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini ada dua grafik dengan titik-titik, yaitu perbandingan OLS dan WLS. Itu ukuran titik sama dengannya bobot. Ya, di sini yang ini titik adalah data, dan garis putus-putus hijau itu adalah true, Y sama dengan 3S plus 5. Garis merah itu OLS dan garis biru itu WLS. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah residual OLS dan WLS. Yang merah itu residual OLS, yang biru itu residual WLS, dan garis putih itu atau itu adalah noise band. Dan yang kita ke nomor 3 yaitu total least square atau TLS, yaitu TLS meminimalkan jarak ortogonal atau titik tegak lurus titik ke garis lurus atau model. Nah, di sini ada 3 grafik, yaitu ada OLS dan TLS fitting, yaitu seperti yang tadi. Titik putih itu data, garis putus itu true, garis merah dan biru ini, yang merah itu OLS dan garis biru itu TLS. Sedangkan yang tengah ini adalah jarak ortogonal, ada 50 titik pertama. Sedangkan yang terakhir ada jarak ortogonal atau TLS. Selanjutnya keempat, itu adalah ransak fitting garis, yaitu ransak sendiri adalah random sample consensus, adalah algoritma robust untuk fitting model yang tahan terhadap outliner. Ya, itu kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada 3 grafik, yang mana itu ada OLS, ransak, dan perbandingan OLS dan ransak. Selanjutnya kita akan ke percobaan kelima, yaitu ransak fitting lingkaran. Ini merupakan ransak untuk fitting lingkaran di antara data dengan outlier. Nah, di sini ada ground truth dan ransak result. Nah, di sini yang sebelah ini adalah ground truth. Ya, kita bisa lihat di sini ada garis putus-putus hijau adalah true, yang biru yang dekat-dekat garis hijau ini adalah true in linear, dan yang merah di luar ini adalah true outlinear. Sedangkan di ransak result sendiri juga sama, cuma bedanya di sini ada garis birunya, yaitu ransak dengan diameternya itu atau jari-jarinya itu 121,6. Kemudian kita ke 6, yaitu Hawk transform atau deteksi garis. Hawk transform ini merupakan mengubah titik edge di image space menjadi kurva di parameter space. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang kiri ini, yang ada yang merah hitam ini adalah Hawk akumulator space, dan tengah ini edge atau Kenny. Yang sebelah kanan ini adalah standar Hawk lines. Kemudian kita ada ke 7, yaitu Hawk transform deteksi lingkaran. Hawk circle transform mendeteksi lingkaran di gambar. Setiap pixel edge memberikan vote di parameter space 3D, yaitu CX, CY, dan R. Nah, kita bisa lihat di sini juga. Nah, di sini adalah param 2, ya, 10 atau 58 lingkaran. Di sebelah kiri ini jumlah lingkarannya itu ada 58. Sedangkan yang tengah ini adalah pengaruh param 2 pada Hawk circle. Param 2 sama dengan 20, yaitu 16 lingkaran.
Misalkan PAM2 dengan sama dengan 30 ini adalah 0 lingkaran. Jadi titiknya si titik menyerupai bintang ini tidak ada. Selanjutnya kita akan ke 8 yaitu percobaan homografi estimation. Itu homograf adalah transformasi proyek 3x3 yang memetakan titik dari satu bidang ke bidang lain, digunakan untuk koreksi perspektif, image staging, dan augmented reality. Nah, di sini ada original, ada warped, ada tilted, correct, transcard, dan reproject error. Dan yang kesembilan yaitu koreksi perspektif dokumen, yaitu aplikasi praktis homografi mengoreksi perspektif dokumen miring menjadi tampak datar, yaitu bridge eye view. Sini ada satu itu input, yang kedua itu edge detection, dan tiga itu ada control detection. Kemudian ke 10 ada IRLS atau Interactively Reweightless Squares, yaitu metode robust fitting yang secara interaktif mengurangi pengaruh outlier. Nah, di sini ada 6 perbandingannya, yaitu perbandingan semua metode atau mode, yaitu ya ada weight function, ada final weights, ada konvergensi slope per iterasi, ada distribusi residual, dan final weight. Kemudian yang ke-11 adalah regulasiasi atau rate and license. Regularisasi menambah penalti pada parameter model untuk mencegah overfitting. Ini ada 6 contohnya, yaitu tanpa regulasiasi, rate G atau L2 dengan leg 9, license L1 dengan 9, bias variation dan trade off rate-nya ada rate coefficient patch, ada license coefficient patch atau spares. Kemudian yang 12 ada fitting ellipse dan kontur, yaitu sekumpulan titik atau kontur menggunakan least square. OpenCV menyediakan fungsi built-in untuk fitting ellipse bounding box berotasi dan adjacent kontur. Dari ini lanjut ke percobaan 13 yaitu template matching. Ya, template matching mencari lokasi template kecil di dalam gambar besar dengan menggeser template dan menghitung skor kecocokan di setiap posisinya. Nah, ini ada 4, 6 base-nya. Ada base-nya ada dari 5634120, ada base 0,006663, ada base 3721806848, ada TM ekor normet, ada base-nya itu 0,8205, ada TM skip-nya itu base-nya itu di 15751328800, ada TM SQDIFF normet itu ada base-nya itu 0,3597. Nah, ini adalah yang percobaan 13 tadi, itu single atau asli. Itu templatenya itu ada result map, ada single base match, ada all match, ada after MMS. Kemudian ada percobaan 14 yaitu graph code segmentation atau graph itu segmentation adalah menggunakan MRF untuk mensegmentasi gambar dengan meminimalkan fungsi energi. Kemudian ke percobaan 15 yaitu Keyman clustering untuk segmentation citra.
Program ini mempelajari Keymesh clustering untuk segmentasi citra. Oke, dari percobaan ini ada GraphCut, ada GraphCut, ada Western, ada Clean, ada IMC, ada GraphCut for Convergence, dan Weathers dan oke. Ini sekarang percobaan 16. Di sini percobaan 14 juga masih running ya untuk programnya. Jadi kita sambil menunggu sambil menjelaskan yang selanjutnya, yaitu ada percobaan 16 yaitu Kalma filter untuk estimasi state. Program ini mempelajari Kalma filter untuk estimasi state. Oke, ini juga ada masih sama, yaitu pada percobaan ini ada 8 original, GraphCut, GraphCut Mask, dan ada GraphCut Rex, ada Western Head, ada Noise Image, ada Clean, ada IECM Threshold, ada GraphCut Convergence. Oke, selanjutnya ada percobaan 17 yaitu Convex Hull and Shape Fitting, yaitu mempelajari Convex Hull dan Shape Fitting. Oh, nah di sini ada beberapa script ya. Ini bisa dari script dir ini untuk mendapatkan direktori tempat script ini beranda, dan ini ada image dir itu ada mendefinisikan path folder gambar input, dan ada output dir itu mendefinisikan path folder output untuk menyimpan hasil. Nah, kemudian kita ke percobaan 18, karena percobaan 17 tadi ada crash di ini ya, jadi membuat error. Kemudian 18 ini adalah cross validation and model selection, yaitu digunakan untuk mengevaluasi dan memilih model terbaik. Ini masih sama, yaitu konsep utama dari cross validation and model selection ini adalah sama K-fold cross validation, yaitu bagi data menjadi K-fold, latih di K1 dan uji di K1. Leave on out-nya itu adalah K sama dengan jumlah data, sedangkan trend atau test split-nya itu evaluasi sederhana, dan bias variance trade off itu model sederhananya. Ini masih sama, ini karena masih ada invalid syntax ini. Kemudian di 19 ini adalah denoising dengan optimasi. Image denoising memanfaatkan konsep optimal, meminimalkan fungsi energi yang terdiri dari data fidelity term dan regulation term. Saat kita coba apply, apakah masih error? Nah, di sini sudah membaca data. Kita tunggu saja. Jangan menunggu, di sini adalah fungsi utamanya, yaitu CV2 fast and mill. Nah, untuk jelasnya di sini adalah dari percobaan 18 ya, NLM ini ada NML H5, H10, H20, H30, NM color, dan bilateral, TVW 91, dan seterusnya. Di sini ada perbandingannya, yaitu PSNR-nya. Kemudian ke 19 itu adalah pipeline gabungan model fitting, itu percobaan terakhir menggabungkan berbagai teknik
model fitting dan option menjadi satu pipeline end-to-end. Pipeline ini mencakup pre-processing dan fitur detection, model fitting, evaluasi, dan visualisasi. Nah, di sini ada pipeline 1 underline detection, gain edge, dan pipeline 2 transport estimation. Ada pipeline 3 fitting comparison dan fitting error compression. Ringkasan pipeline di sini, pipeline 1 adalah line detection. Itu ada Kenny, host, dan fitting line 10 garis terdeteksi. Kemudian ada pipeline 2 yaitu transform estimation, yaitu ORP, BMF matcher, dan rancas. Itu MI-nya 49,6954. Dan pipeline 3 itu benchmark atau terbaiknya itu Randstad dan datanya itu 100 plus 30 PTS. Mungkin itu saja dari penjelasan saya dari percobaan 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.